Gini ya. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Yang bicara di situ siapa? Di sini tentang persembahan berhala, ngerti? Saya tidak tanya itu, yang bicara di situ. Ini tentang persembahan berhala. Kan kita ingin tahu nih, apakah Yesus mengetahui atau meyakini dirinya Tuhan? Tahu. Supaya Yesus tidak disebut Tuhan yang antikristus. Ya, kita ini kan jemaat Korintus. Jemaat Korintus. Ada terus, Yesus tidak di dalam kita ini? Kita ini ada Yesus. Maksudnya dari misalnya gimana? Begini nih ya, misalnya Kang Chan nulis surat. Kang Chan nulis surat, namun bagi kita hanya ada satu Pak RT saja, yaitu si X. Berarti saya sebagai penulis surat dan orang-orang yang dituju oleh surat saya. Setuju tidak? Kitanya itu. Kang Chan menulis surat nih, Kang Chan nulis surat, nulis statement di kertas. Kata Kang Chan nih di suratnya, namun bagi kita di dalam tulisan saya, berarti Kang Chan dan orang-orang yang dituju oleh surat itu. Namun bagi kita hanya ada satu Pak RT saja, yaitu si X. Kita di situ Kang Chan dan orang yang dituju oleh surat itu. Setuju tidak? Iya. Nah, kita masuk ke situ. Sama tuh. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Kita ini Yesus ada di dalamnya atau tidak? Ada. Yang nulis surat siapa? Yang di sini Allah, yaitu Bapa. Dengar, jangan diputus. Iya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ya, saya tanya kitanya. Kata kita di situ yang nulis surat siapa? Iya. Di sini kok jangan putus, yaitu Yesus Kristus. Satu ya udah, nggak usah diputus. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Sekarang saya tanya, dan satu, Allah di situ kan ada Bapa. Iya, saya nanya kita kan satu. Benar nggak? Ya saya nanya. Iya, udah. Yang disebut kita ini Yesus ada di dalamnya atau tidak? Kita. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Yesus ada di dalam kita itu atau tidak? Kita itu jemaatnya. Jemaat siapa? Jemaat siapa? Ya, jemaat Tuhan Yesus lah. Berarti yang nulis surat 1 Korintus Yesus. Karena Yesus itu hidup, kita hidup. Enggak nanya itu. Yang nanya yang nulisnya dulu. Yang nulisnya Yesus 1 Korintus. Gimana sih ya? Udah jelas-jelas kau ini kabur-kabur. Kan kau tadi bahas kita. Benar nggak? Nah, kita ini dengan penulis, betul tidak? Yang penulis ini. Siapa kau bilang gitu kan? Betul. Gitu, kan? Kita ya jemaatnya. Jemaat. Berarti jemaat Yesus. Ya, jemaat Yesus saja. Iya, udah jelas, udah. Bukan Yesus. Gimana sih bukan Yesus? Kan kita itu jemaat Yesus. Kita itu gini. Jemaat Yesus. Kalau kita bukan Yesus, gimana sih? Ya udah. Ya kan jemaat Yesus kalau jemaat Yesus berarti bukan Yesus. Anda bilang jemaat Yesus. Masa Yesus menjadi jemaat dirinya sendiri? Gimana sih? Saya bingung. Misalnya begini. Saya jemaat Yesus. Saya jemaat Yesus. Sebentar dulu, gini. Saya jemaat Yesus. Apa saya bukan Yesus? Itu kan kata kamu kan gitu. Ya betul. Kan? Anda Yesus. Emang kamu Yesus? Nah, jemaat saya pengikut Yesus. Betul. Karena kamu jemaat Yesus. Betul. Karena kamu jemaat Yesus, kamu bukan Yesus. Ya iya, betul tidak? Bukan Yesus. Bagus. Baik. Kita ini adalah jemaat Yesus. Kata Anda. Namun bagi kita jemaat Yesus tanda kurung hanya ada satu Theos saja. Berarti Yesus tidak ada di situ karena itu yang bicara jemaat Yesus. Betul tidak? Saya bukan Yesus. Saya bukan Yesus. Saya jemaatnya karena saya tahu jemaat Yesus. Nah, itu nih. Saya tahu silsilah Tuhan Yesus. Saya catat nih. Pak Jojo bukan Yesus karena Pak Jojo adalah jemaat Yesus. Nah, iya. Betul kan? Iya. Kenapa Pak Jojo bukan Yesus? Karena Pak Jojo adalah jemaat Yesus. Betul kan? Iya. Iya. Bagus. Namun bagi kita ini kata Pak Jojo jemaat Yesus. Namun bagi kita jemaat Yesus hanya ada satu Tuhan saja. Berarti kita di situ bukan Yesus, betul tidak? Karena itu jemaatnya Yesus sepertinya Pak Jojo. Ya, udah jelas ya. Apanya yang jelas? Udah jelas. Pertanyaan saya begini, jangan sampai begini Pak Jojo. Saya ini kan orang baik, Kang Chan ini selain ganteng dan baik hati, saya ini orang baik, baik hati baik lah. Selain baik dan menawan, Kang Chan ini baik. Bentar dulu. Berhayal.
saya ini kan menerima semua statement Pak Jojo. Imajinasi kau tuh, Betul. aduh gimana Iya, ya? iya sebentar. Nggak jelas. Yesus itu Tuhan. Dan yang tidak meyakini Yesus Tuhan adalah antikristus. Ya, Yesus tidak terbukti meyakini dirinya Tuhan. Karena yang meyakini Yesus Tuhan adalah jemaatnya Yesus, kata Pak Jojo. Berarti Yesus adalah Tuhan yang antikristus. Karena dia tidak meyakini dirinya Tuhan. Salah gimana lagi. Gimana sih Pak Jojo? Saya jemaat Yesus, berarti bukan saya Tuhan, ngerti nggak? Berarti saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Ya. Saya bukan Tuhan, ya. Pahamin ya. Memang nggak ada yang bilang Pak Jojo Tuhan. Saya bukan Tuhan. Karena ya Tuhan itu Yesus itu sendiri. Baik. Pak Jojo bukan Yesus Tuhan. Itu Tuhan itu sendiri. Ya udah, Yesus Tuhan lah. Ya, Yesus Tuhan. Oke. Ya, jangan dibalik-balik itu. Yesus itu Tuhan itu sendiri. Ya. Baik. Yesus itu Tuhan itu sendiri. Ajaran kau ini tidak percaya namanya Bapa. Tidak, gimana? Nanti dulu saudara. Yesus itu Tuhan itu sendiri. Itu nggak ada kan Bapa kan? Makanya udah. Iya. Sekarang begini, apakah di ajaran Pak Jojo yang Yesus Tuhan itu punya Bapa? Agama itu tidak percaya Bapa. Jadi kau itu jangan apa ya? Kau itu nggak akan bakal bisa. Kau itu udah antikris, sudah dicap, bukan orang kafir lagi. Tuhannya Pak Jojo punya Bapa tidak? Iya, Bang. Itu dia satu kesatuan. Kau ini gimana sih? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhannya Pak Jojo tidak punya Bapa. Capek lah sama kau ini. Kau ini aja ya, udahlah. Tuhannya Pak Jojo. Yang penting, ya. Tuhannya Pak Jojo satu kesatuan dengan Bapaknya. Jadi kau ini antikris, ya, Kang Chan ya. Ya udah, saya antikris. Udah jelas kan, gitu loh. Saya antikris karena saya tidak meyakini Yesus Tuhan. Nah, Yesus sendiri tidak meyakini dirinya Tuhan, sehingga Yesus Tuhan yang antikris. Aduh. Iya dong. Kau di sini ya. Kalau orang yang Yesus Tuhan, iya. Saya terima semua statement Pak Jojo ini nggak merhatiin perasaan orang. Saya tuh capek-capek menerima. Gue ini Tuhan nih. Padahal di sini ada Alkitab mengakui itu Yesus itu Tuhan. Begitu rendah Tuhan saya, Tuhan Yesus. Harus diakui orang. Orangnya tuh udah pada pintar, jemaat-jemaatnya udah pada pintar. Tuh kan tadi katanya ada, sekarang nggak ada yang mengaku Yesus Tuhan. Inilah kau ini. Gimana sih Pak Jojo ya? Nggak ada. Gimana sih kau ini? Jadi ada nggak yang mengaku Yesus Tuhan? Saya. Pak Jojo, oke, bagus. Ada nggak Yesus mengaku dirinya Tuhan? Oh, Yesus mengaku dirinya Tuhan. Dia itu udah Tuhan sendiri. Ngapain mengaku-ngakuin? Botol kali kau. Yesus itu udah Tuhan sendiri menurut Pak Jojo. Kau jangan nanya Yesus itu, adakah Yesus itu mengaku dirinya Tuhan? Itu terlalu, waduh, pertanyaan saya nggak nanya itu. Stupid banget itu, tau nggak? Udah jelas-jelas dia itu mau ciptakan. Masa bilang, nih gue nih Tuhan nih, lu sembah Tuhan gue nih, gue Yesus ini Tuhan. Botol kali kalau orang kayak gitu. Oh yaudah, udah. Kalau menurut Yesus, itu kalau bilang kayak gitu. Oh gitu. Menurut Yesus, siapa seharusnya kita itu kepada siapa kita seharusnya menyembah? Nyembah kepada Dia lah. Di mana tuh Dia? Loh kan di mana tuh Dia? Udah jelas di Alkitab itu Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Apalagi di sini kan di mana Tuhan Anda? Di mana Tuhan Anda? Di mana Tuhan Anda menyebutkan kalau yang harus disembah adalah Yesus? Nah, ini udah jelas ini. Alkitab gitu. Ya, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Olehnya segala sesuatu dijadikan. Berarti sebelum dunia dijadikan dia udah ada. Ya udah sini aja, kita bahas itu dulu aja. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja yaitu Bapa. Dan satu Yesus dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Yang Tuhan yang mana? Yang Bapa atau yang Yesus? Itu sudah semuanya. Semuanya. Ya. Kalau menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Dia sendirilah. Dia sendiri. Kalau saya sebetulnya menghindar ayat ya, tapi nggak apalah. Di Yohanes 17 nomor 3 itu, Yesus katanya, inilah hidup yang kekal, mengenal semuanya adalah Tuhan yang benar. Siapa yang dimaksud dengan semuanya? Itu Allah Bapa Putra Roh Kudus itu semuanya. Oh, semuanya. Berarti semua. Ya, semuanya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya. Semuanya itu.
Iya. Kenapa kata semuanya Yesus itu dibatasi kepada 3? Karena dari awalnya udah 3. Emang dia bekerja kan semuanya dia semua itu. Coba sebentar dulu saya buka dulu ya. Yohanes 17 nomor 3. 17 nomor 3. Saya salah baca ternyata. Di sini bukan semuanya, satu-satunya katanya. Mengenal engkau ada engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa Tuhan satu-satunya yang benar itu di antara semuanya itu? Itu Allah Bapa Putra Roh Kudus itu gimana sih? Satu-satunya. Tadi kan semuanya, saya salah baca tadi. Allah yang benar. Allah yang benar siapa? Itu yang mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, tadi saya salah baca. Saya bilang semuanya itu menurut Pak Jojo, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ternyata ketika saya buka komputer saya, setelah shutdown, restart, baru ternyata kata yang keluar bukan semuanya. Dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu hanya ada satu-satunya Allah yang benar, yaitu yang engkau ini. Siapa dia? Engkau ini siapa? Engkau ini siapa yang kata Yesus? Kan ini teksnya merah di sini. Kata Yesus, mereka mengenal engkau. Tadi semuanya salah saya. Satu-satunya. Satu-satunya ini siapa? Di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, siapa yang satu-satunya Allah yang benar? Kata Yesus. Itu satu kesatuan udah saya bilang kan dari awal. Bukan satu kesatuan, satu-satunya. Iya, satu kesatuan, satu-satunya. Engkau ini siapa kata Yesus? Engkau kata Yesus. Satu-satunya itu. Engkau kata mereka mengenal engkau kata Yesus. Engkau ini siapa? Yang dikatakan oleh Yesus. Allah. Iya siapa? Ya Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Allah itu yang dijadikan predikatnya, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar. Nah, engkau ini siapa? Gini ya, engkau itu Allah sendiri, dia termasuk Allah Putra dan Roh Kudus. Jadi maksudnya engkau ini adalah Yesus. Iya, percuma ada muter-muter, ya. Saya tetap mengakui Allah Putra dan Roh Kudus. Nggak apa-apa kalau Anda nggak apa-apa. Ini yang saya tanya ketika Yesus mengatakan engkau. Apa arti kata engkau itu apa sih engkau? Engkau di sini ya engkau, ya Allah. Ya itu Allah, engkau itu Allah. Itu kan maunya kau kan. Gini. Apa perbedaan kata engkau dengan kami? Kalau kami itu jamak. Yang berbicara termasuk di dalamnya. Betul tidak? Kalau kami iya. Misalnya itu kan kita nggak tahu unsurnya apa. Kalau engkau itu kayak misalnya kau, saya tebak si kau itu Chan, ya kan? Berarti ketika kan Pak Jojo mengatakan kau Chan, berarti Pak Jojo masuk di dalam kata engkau itu atau hanya Kang Chan aja? Kau, berarti kan banyak sebelumnya Yesus itu. Dengar dulu sebelum Yesus itu. Jangan ke Yesus dulu, males Sini dulu engkau dan kami dulu. Sebelum Yesus itu ada, orang itu semuanya tuh mengenal Allah. Yahweh. Enggak begitu. Saya tanya engkau. Pak Jojo, sebentar. Pak Jojo coba bilang kata kau Chan. Ya udah, kau Chan. Nah, ketika Pak Jojo coba mengatakan kata kau, itu hanya Kang Chan atau dengan Pak Jojo coba? Dengar, kalau kita berdua, itu kita manusia. Kalau kita berdua disebut apa? Kalau kita berdua disebut kan manusia itu beda. Keilahian manusia sama keilahian manusia terhadap Tuhan itu Allah itu sendiri itu beda ya. Jadi Yesus bukan manusia di sini. Bahasa kalian itu jangan kayak kalian itu menggunakan dengan bahasa manusia. Jadi Yesus ketika berbicara ini bukan manusia dia. Kalau Yesus Tuhan gue itu terdiri dari 3 pribadi. Kalau kau tuh satu kepribadian doang nggak bakal bisa nyambung. Berarti Yesus ketika berbicara ini dia bukan manusia sehingga kita tidak bisa menerjemahkan ini. Nggak bakal bisa. Kau jadi, soalnya kau enggak gini ya. Kau Chan, kau tadi bilang mengatakan itu contohnya kau sama gue. Kau itu ada berapa? Kau nggak bakal bisa. Kepribadian Tuhan itu beda sama kita manusia itu aja. Apa bedanya kepribadian Tuhan dengan kepribadian kita? Jelas kalau kau cuma satu pribadi. Satu pribadi. Betul. Iya. Kalau Tuhan 3 pribadi. Iya. Oke. Tuhan tiga pribadi. Baik. Berarti Tuhan itu punya pribadi Tuhan itu beda-beda. Pribadi Tuhan itu beda-beda.
Udahlah. Pribadi Tuhan. Tiga pribadi Tuhan itu sama. Enggak. Gua ngelihat lu itu ya. Itu kalian meumpamakan itu sosok manusia. Kayak semacam kayak Nabi Musa. Tahu nggak? Ya, yang sedang saya lakukan itu saya coba memahami. Saya coba memahami Pak Jojo nih. Seriusan asli. Enggak, saya enggak ada. Dari awal kau nggak akan bisa paham. Ya, kenapa saya nggak bisa paham? Kenapa? Bukan. Apa? Agama mau itu berasalkan dari manusia. Kau tanya ke Tuhan. Karena agama saya berasal dari manusia, saya nggak akan paham gitu. Iyalah. Oke. Bagaimana cara saya coba bisa paham ini? Aduh, nggak usah. Saya juga itu udah saya kasih tahu semua. Tapi nggak paham jadinya, malah jadi rumit. Karena kan kau kan belajar dari utusan-utusan terus. Jadi kok nggak paham? Saya belajar dari Anda. Kalau di Kristen. Tapi Anda juga manusia masalahnya. Iya, makanya. Kau manusia, saya manusia. Cuman kau kan nggak paham ke ketuhanan saya. Jadi supaya paham Tuhan Anda, kita harus tidak jadi manusia gitu. Nah, itu perbedaannya. Ya. Berarti supaya paham konsep ketuhanan Anda, kita harus tidak jadi manusia. Ya, kau belajar dari utusan. Kalau saya berasal dari sumbernya. Itu yang Anda harus paham. Bagus kalau gitu. Ya. Coba Anda berarti Pak Jojo ini adalah Iya, santai satu-satu dong Pak Jojo. Kalau kau kan utusan, itu harus kau pahamin. Itu dua letter lock. Saya dari utusan. Pak Jojo langsung dari sumbernya. Betul? Enggak, dari sumbernya. Gini, enggak usah dipaksain. Karena gini Pak Jojo, santai dulu. Ini Kang Chan ya. Ini ya. Yang saya tahu, kau itu percuma saya ngomong panjang kali lebar. Kau itu berpikiran tentang manusia. Pribadi manusia, nggak mungkin manusia. Ya udah, Yesus Tuhan. Udah, dalam diskusi kita ya. Dalam konteks diskusi kita Yesus Tuhan. Udah, Yesus Tuhan. Boleh. Sekarang kata Yesus yang Tuhan itu, siapa satu-satunya Tuhan yang benar? Kan udah saya bilang itu satu kesatuan tuh semuanya. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kok nggak perlu tanya-nanya lagi kayak gitu-gitu. Satu-satunya atau tiga-tiganya? Kok satu-satunya? Kata Yesus yang Tuhan itu. Satu-satunya Allah, ya kan? Yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Sorry. Koreksi. Dan mengenal sebentar. Yang benar menurut Yesus yang dikatakan Tuhan itu satu-satunya atau tiga-tiganya? Dengar dulu, satu-satunya Allah itu ada satu apa tiga saya tanya? Ada satu kalau di sini, satu-satunya. Ya udah. Yang benar, baik. Yang benar ya. Satu-satunya Allah yang benar ini, yang disebut engkau. Yang benar, dengar yang benar ya. Allah yang benar. Siap, yang benar. Satu-satunya Allah yang benar ini, yang disebut engkau oleh Tuhannya Anda ini, siapa Allah dia? Yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dengar dulu. Yang telah Allah yang benar utus. Iya, yang telah engkau utus. Nah, engkau ini siapa? Ya. Ada dua engkau nih. Itu ya Allah itu sendiri. Oh, jadi Yesus itu adalah Tuhan yang diutus oleh Allah? Bukan. Sekarang saya tanya gini ya. Yesus kan Tuhan tadi. Ya, sekarang gini saya tanya ya. Berarti di sini di Alkitab ini kan ada Allah yang benar kan? Dapat kan? Ada. Nah, ini dia. Kan ada kan? Teksnya ini. Allah yang benar kan? Kita nyambung nih. Iya, Allah yang benar kan? Iya kan? Betul. Yang mengenal, tapi Allah yang benar, tapi yang mengenal Yesus Kristus. Jangan pakai tapi. Kalau sudah pakai tapi itu saya tuh kayak merinding gitu. Ya, Allah yang benar itu kan harus mengenal Yesus Kristus, bos. Sebagai utusan. Sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Jangan dipotong-potong, ya. Nggak usah potong ya. Yang mengenal Yesus Kristus, yang engkau sebagai utus. Tuhan. Ya, sebagai Tuhan. Gini. Satu-satunya Allah yang benar. Gini, saya bacain. Anda pasti paham dengan Alkitab ini. Anda tuh berusaha supaya saya tidak menjelaskan lebih dalam. Tidak, saya sedang berusaha memahami apa yang Anda katakan. Ya, makanya saya nggak mau tadi. Saya juga berat bawa ini. Sebentar loh. Atau saya bacakan gini, Pak Jojo, Pak Jojo setuju tidak? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Begitu harusnya ya ayatnya ya.
yang engkau utus. Dengar dulu makanya saya jelasin. Gimana Pak Jojo nih? Jadi jelasin nanti itu kan jatuhnya kan Jadi, Yohanes 1 ayat Yohanes 1 Yohanes berapa tadi itu? 1 Yohanes 4. Ya, ini kan jadi kan nyambung ke situ, Bos. Ini ya. Ini di sini dulu, di sini dulu. Gini. Allah yang utus Yesus Kristus. Jadi kalau bukan yang dengar di sini aja nih kita satu topik aja. Ya. Satu topik siap, bagus. Ini bagus nih satu topik. Nah, ya. Terus Allah yang benar. Tuhan Yesus bilang begitu kan. Allah yang benar. Terus satu-satunya Allah yang benar. Mantap. Dan yang mengenal Yesus Kristus. Nah, adalah setelah kalau tidak mengenal Yesus Kristus Allahnya, misalnya ada utus lagi bukan Yesus itu Allah dengar dulu. Allah yang benar itu mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Nah, dengar itu dulu. Kan poin di sini stopnya di Yesus Kristus ya. Kasih titik. Bentar dulu, kasih titik dulu nih. Titik, stop. Dan mengenal Yesus Kristus, titik. Terus? Ya, dan mengenal Yesus Kristus. Kalau bukan yang mengenal, kalau dia ada lagi selain Yesus Kristus, itu berarti Allah yang palsu. Oke, kalau ada lagi selain Yesus Kristus, Allah yang palsu. Fix ya, Alkitab ini iya dan amin ya, fix ya. Kalau bukan Yesus Kristus yang kau utus, maksudnya iya dan amin itu apa? Iya, maksudnya iya dan amin itu apa? Iya dan amin itu maksudnya dong. Iya dan amin. Diiyahkan dan diaminkan gitu. Iya. Oke, bagus. Saya bacain ya. Mengenal engkau, kata Yesus, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga, gitu. Yang telah engkau utus. Oke, ulangi lagi. Mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah yang benar itu utus. Yang telah engkau utus. Berarti Yesus di situ Tuhan yang diutus. Bukan Tuhan yang diutus, Bos. Kan udah saya bilang, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan sekarang Yesus. Jadi Yesus ini Tuhan atau bukan sih sebetulnya? Sama Anda. Di perjanjian lama bukan Tuhan. Di perjanjian lama umatnya itu menyembah apa? Menyembah Allah kan. Waktu itu Tuhan menyembah Yesus aja gimana? Perjanjian lama menyembah Yesus gimana? Ya. Waktu itu kan jadi perjanjian Tuhan Yesus. Baik. Di perjanjian lama umatnya itu menyembah Yesus. Dulu jangan kemana-mana, Bos. Ini kita bahasakan, saya bilang satu topik. Yaudah, perjanjian lama enggak menyembah Yesus. Bukan, tanya satu topik doang. Ada ini. Ya perjanjian lama menyembah Yesus. Bos, di perjanjian lama tuh Tuhan Yesus itu belum lahir. Di perjanjian lama Tuhan Anda belum lahir. Tuhan Yesus belum lahir ke bumi ini, ngerti nggak? Sebelum sebagai manusia itu belum ada. Allah itu sebagai manusia itu belum ada, ngerti? Berarti tidak ada satu orang pun di perjanjian baik sebentar dulu. Tidak ada satu oknum pun di perjanjian lama yang tahu ada Yesus karena Yesus belum lahir gitu. Dan tapi diwahyukan di situ bahwa akan datang juru selamat Mesias. Nanti kalau nama Yesus akan datang juru selamat Mesias. Oke. Terus ya udah. Karena apa? Tuhan Allah itu dari awal, Allah itu dari awal sudah bernubuat buat umatnya. Jadi yang dinubuatkan umatnya. Sudah bernubuat. Anda ini nggak omongannya nggak sinkron. Saya udah sebutkan Tuhan, jadi Anda nggak sendiri nggak Tuhan. Bukan, saya bilang Anda bisa bilang manusia, Anda protes. Gimana sih Anda nih ya? Jadi Yesus ini apa sih? Aduh, aja Anda ini buat Allah emosi sudah bernubuat buat umatnya, ngerti nggak? Yesus itu Tuhan. Allah sudah bernubuat buat umatnya. Apa yang dinubuatkan? Bahwa akan datang juru selamat, yaitu Yesus Kristus ke bumi. Akan datang juru selamat, yaitu Yesus Kristus ke bumi. Baik. Makanya adanya perjanjian baru. Siap. Juru selamat itu manusia atau Tuhan? Ya manusia dari awal. Cuma kan rohnya itu manusia rohnya kan? Roh Allah, ngerti nggak? Rohnya itu roh Allah. Tuhan, sekarang manusia lagi. Anda ini buat saya marah. Gimana sih Anda nih? Saya bilang dari awal itu manusia, ngerti nggak? Katanya tadi Anda bilang Tuhan. Ini, bos, jangan sosok bodoh lah kau ini.
Anda yang mengucapkan juru selamat itu manusia siapa? Saya udah baca ini semua. Saya ini ada datanya semua. Anda saya cari alamatnya kamu. Marah saya dari tadi Anda ini. Inilah kalian ini. Anda tadi bilang Yesus Tuhan. Sekarang Anda bilang manusia. Apa Pak Jojo nih? Jadi astagfirullah ya Allah ya Rabbi. Bos, nggak laku kayak gitu-gitu dirimu. Ya udah. Nggak laku. Ya udah. Yesus itu framing. Nggak jelas. Apa sih Anda nih framing ya? Ya kalian itu nggak jelas. Aduh. Jadi yang dinubuatkan itu, dinubuatkan itu gini yang dinubuatkan juru selamat itu Yesus atau Tuhan? Manusia atau Tuhan? Hah? Yang dinubuatkan akan lahir itu manusia atau Tuhan? Kan udah saya bilang, pribadi Anda sama pribadi Tuhan saya waktu manusia beda, cuy. Iya, ya udah. Udah beda, mau nanya apa lagi sih? Bagaimana saya itu menjawab saya? Yang saya tanya, bukan saya nggak nanya pribadi saya pribadi Anda. Yang saya tanya, menurut Anda, kalian itu berpribadi itu kok bisa? Kalian kan pribadinya pribadi manusia, utusan model kalian. Apa sih kalian? Nggak ngerti saya. Disebut Tuhan kalian, kalau bilang manusia. Saya sebut manusia, saya bilang antikristus katanya. Kalian itu tidak memahami namanya ketuhanan. Anda bilang tadi Anda bilang pagi-pagi, dengerin dulu, Anda bilang pagi-pagi, Kang Chan kamu antikristus karena tidak meyakini Yesus Tuhan. Dah, yaudah, saya nggak mau jadi antikristus. Dah, sekarang tiba-tiba Anda bilang Yesus itu manusia, Anda antikristus. Anda ini apa sih? Gimana ceritanya Pokemon? Sherlock. Itu manusia bersilat lidah itu Anda itu. Astagfirullah. Ya. Saya ulangi. Yang juru selamat, yang dinubuatkan yang lahir itu manusia atau Tuhan? Tukang obat begini nih bersilat lidah nih. Astagfirullahaladzim. Saya produsen obat. Ngapain produsen harus jualan? Yang dinubuatkan lahir itu, juru selamat itu manusia atau Tuhan? Coba tanya Pak kebenaran dah. Pak kebenaran saya nanya. Coba ini nggak konsisten omongannya, nggak jelas. Nggak konsisten. Saya baca ayat dari tadi gimana nggak konsisten gimana sih? Itu kan sudah dijelaskan Bang Jojo, Kang Chan. Apa yang sudah dijelaskan? Coba saya tanya sekarang gini. Yang lahir itu yang dinubuatkan kata Pak Jojo, nubuatan katanya. Itu yang dinubuatkan lahir, yang diberi nama Yesus itu manusia atau Tuhan? Disebutkan di Lukas ya Bang, hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Apa katanya Bang? Kata kebenaran Tuhan. Tadi coba bilang manusia. Apa sih kalian ini? Tuhan yang ada dalam wujud manusia, Kang Chan. Udah jelas ya? Udah jelas. Tuhan yang ada dalam wujud manusia. Nah. Berarti yang lahir manusia. Kan udah jelas tuh. Tuhan dalam wujud manusia. Apalagi yang udah. Tanya. Berarti yang lahir itu manusia, yang dalamannya ada Tuhan gitu maksudnya? Atau yang hasil perubahan wujud jadi manusia dari Tuhan? Gak ada. Coba gimana maksudnya gimana? Gak ngerti saya. Coba gimana gak ngerti saya? Agama utusan beda Bang kebenaran dia nih. Utusan ini benar. Ya, kau kan agama utusan kau kan? Kau tidak mengenal alam Tuhanmu sendiri. Kau bilang begitu kan? Tuhanmu udah punya bos. Kan jadi utusan-utusannya aja disuruh lah. Ini saya benar jadi makan pagi ini kan batu nikat sendiri. Makhluk-makhluknya itu nggak tahu dia. Jadi gini, yang ingin kalian sampaikan gini ya. Utusan bos jadilah. Mulai saya. Gini, yang ingin kalian sampaikan itu Yesus itu manusia atau Tuhan? Capek saya ngejelasin. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi. Otak muter ini nanti. Pusing. Yaudah, yang ingin kalian sampaikan Yesus adalah Tuhan. Gitu ya. Gitu. Yang ingin kalian sampaikan Yesus adalah Tuhan. Begitu kan? Kang Chan, supaya saya dapat hidayah, saya tanya sekali dong biar saya belajar jadi Islam. Boleh lah kalian nanya lah. Saya sedih. Saya tuh sedih tahu nggak? Saya tuh kalau dihianati begini tuh sedih coba. Kamu kamu tuh nggak perasaan saya tahu nggak? Saya tuh sudah menghargai menerima sumbernya. Apa kalian ya? Silakan Pak kebenaran. Coba nih. Apa kebenaran? Mau nanya apa? Gini. Menurut Kang Chan ini gimana sih? Ini kan sering sekali perdebatannya. Orang
memperdebatkan Yesus seperti kan sekarang lah, Yesus itu manusia atau Tuhan kan gitu kan. Enggak, Jadi saya mau menerima, tadi saya mau menerima, memperdebatkan. Dia coba kalau saya mau menerima Tuhan, salahkan. Saya menerima manusia, salahkan juga jawabannya apa sih? Oke. Jadi maksud saya gini. Menurut Kang Chan, Yesus sama Isa itu sama nggak sih kira-kira? Beda lah. Beda. Yesus itu penggantinya Nabi Isa. Kan Yesus dikutuk, Yesus bonyok. Terus Yesus dia sabar Kang Chan, sabar. Sebentar nih kan Andanya beda atau sama? Beda. Yesus itu dia dijadikan tokoh fiktif, lahirnya aja nggak jelas, entah di rumah, di luar rumah, entah di zamannya Herodes, zamannya Archelaus. Terus Yesus itu dia disebutkan kan kalau Nabi Isa apa tuh disebutnya mubarokan aina makuntu. Diberkahi di mana saja berada. Tapi kalau Yesus kan dikutuk, bonyok, apalagi ya dia bahkan berbohong gitu. Beda, Bang. Jadi gini, bedanya itu adalah Yesus itu dijadikan tokoh fiktif yang diposisikan mengganti Nabi Isa gitu, Bang. Ya, oke. Menurut Kang Chan seperti itulah ya. Menurut Bible itu, menurut Kang Chan gini, saya itu sekarang jadi korban Kristen. Terus gini Kang Chan. Gini. Menurut Bible begitu, Yesus dikutuk, dia bonyok juga. Apa Bang? Abang nih? Apalah itu ya, pokoknya itu menurut Kang Chan. Terus lagi itu kan ceritanya duluan ada cerita mengenai Yesus ya daripada mengenai Isa, ya kan Kang Chan? Isa dulu dong. Yesus dulu. Isa dulu. Isa kan sebentar Kang Chan. Cerita Isa itu kan ada di abad ke-7. Cerita Yesus abad 16. Oh bukan, ini Kang Chan ini gimana sih? Itu kan kalau kita lihat kanonisasi aja itu di abad ke-3 kan, abad ke-3 tuh ada ke-4 tuh. Jadi kalau kita secara realnya itu kan cerita mengenai Yesus Kristus lebih dulu ada daripada cerita mengenai Isa. Bunda Maria itu tidak pernah menyebut anaknya tidak pernah nyebut namanya Yesus, nggak pernah. Yang ada dia menyebut paling Yesus, Isa, gitu-gitulah. Ujungnya pasti nggak ada us. Sebentar lu. Ujungnya pasti nggak ada us lah gitu, nggak ada JJ, nggak ada. Karena lalu kalau kita lihat ternyata J-nya itu ada abad 16, baru ada Jesus. Nah, di waktu yang bersamaan ternyata naskah yang diterima abad 16. Ya lebih dulu Isa lah daripada Yesus. Bapak ini suka ada aja. Kalau Maria kan anaknya sebentar Kang Chan, sabar dong Kang Chan ini kan serupan aja. Iya saya emosi dari tadi sama Pak Jojoba. Pak Jojoba awas Sherlock kamu Pak Jojoba. Saya ini gimana suruh tadi Tuhan manusia Tuhan. Kang Chan ini kayaknya sudah mulai menerima Yesus sebagai juru selamat nih. Kang Chan sebentar klik. Saya nih Pak Sarahman ini baik kemarin mau syahadat saya nggak usah dulu syahadat kan supaya kalian bingung dulu kan neraka kosong. Gimana Pak benar apa yang mau dikatakan lagi? Ini Kang Chan itu kan kalau Kang Chan ini memakai bipolar kayak ini Kang Chan ini. Kang Chan jangan terlalu melata ngomongnya. Jangan terlalu melata. Jangan terlalu merayap gitu maksudnya ngomongnya. Jangan terlalu lata gitu. Terlalu lata. Iya, siap. Terima kasih nasihatnya. Itu kalau nasihat baik saya terima. Ini manusia Tuhan. Siapa disebut manusia Tuhan, manusianya, raganya, rohnya manusia adalah ilahi. Pusing ini lu pakai badan lu mau nanya? Pusing dari tadi terus Iya pusing lah kalau nggak mengerti. Kalau sudah mengerti, enggak soalnya kamu bilang Yesus itu di abad ke-16. Yesus itu udah baca dulu di dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Itu malaikat Tuhan langsung mengatakan kepada Maria, engkau akan bagus, itu bagus. Bentar. Ketika menyebutkan kata malaikat Tuhan, malaikat itu Tuhan bukan? Malaikat Tuhan, malaikatnya tahu malaikat enggak? Bagus. Sekarang ketika kata manusia Tuhan, manusia itu Tuhan bukan? Bang ya, izin Bang, Kang Chan itu udah salah data ya. Astagfirullahaladzim. Sarahman barusan bilang malaikat Tuhan. Orang-orang kayak gini-gini nih kosong. Ya Allah ya Robbi, astagfirullahaladzim. Saya memang orang kayak gini, kok ya gitu, nggak bisa lah. Harus jadi diri sendiri, Mas. Ini apa sih Malaikat Tuhan, berarti malaikat itu bukan Tuhan.
malaikat milik Tuhan. Sekarang Yesus manusia Tuhan. Nah, Yesus Tuhan atau manusia? Manusia Tuhan. Iya, saya ulangi ya. Malaikat Tuhan. Apakah malaikat itu Tuhan? Malaikat ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Manusia Tuhan. Apakah manusia itu Tuhan? Yesus itu Tuhan. Nggak nanya Yesus saya. Malaikat Tuhan, malaikat ciptaan Tuhan. Sekarang manusia Tuhan. Berarti manusia itu Tuhan atau manusia ciptaan Tuhan? Manusia yang mana? Ya itu yang dibicarakan. Manusia ini aja dulu. Iya, manusia yang mana? Manusia kamu? Pasar Rahman. Manusia Rahman saya. aja. Manusia Pasar saya Rahman adalah hasil hubungan antara ibu saya dan bapak saya. Ya udahlah, pakai beneran dulu aja dah. Bukan pusing jadinya gini Gini terus jadinya. Emosi saya nanti lama-kelamaan Pasar Rahman ya. Kang Chan itu harus baca Bible dulu dari Kejadian sampai Wahyu, baru kau ngerti itu. Karena itu tercantum itu dari Kejadian dia sampai baca Wahyu. juga kalau nggak ada roh Allah dalam dirinya nggak mengerti dia. Iya, nggak bakal mengerti. Kamu kira saya nggak ada roh dari tadi ngomong? Apa ada roh iblis. Roh iblis rohmu. Jadi muter-muter kayak menggoda si Hawa itu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kemana Pasar? Aku keluar dulu ya. Kau pun Oke Pasar, siap Pasar. Sama-sama. Rajin-rajin main kemari Pasar ya. Yuk. Siap. Ini orang baik dia ini. Ya, Astagfirullahaladzim. Bapak datang bilang begitu. Astagfirullah. Bapak datang benar Bapak ini. Supaya ya Allah Hawa gitu loh. Bapak ini seperti Astagfirullahaladzim, keterlaluan nih Bapak. Pak, nggak boleh baca begitu dulu pas sama orang. Kejadian itu ya. Baik, saya baca baru sekarang. kau ngerti. Saya baca kitab Kejadian sampai Wahyu. Udah. Percuma sharing dengan kau, soalnya otakmu ngeres gitu. Otak saya ngeres. Coba di mana otak saya diidentifikasi kemarin ngeres? udah debat, udah sharing sama kau. Tapi Bapak jaringannya jelek kemarin. Tapi Bapak jaringannya jelek kemarin. Saya bilang manusia, Bapak bilang Tuhan. Gimana Bapak ini? Nggak nyambung-nyambung kita. Dia adalah firman itu. Tuh, sekarang firman lagi. Bawa baru lagi. Tadi Tuhan, manusia. Sekarang pasang dulu telingamu dulu apa? Bukan. Tadi yang keluar itu bilang Yesus itu Tuhan. Itu menjadi manusia. Sorry salah. Yang keluar itu bilang Yesus itu. Sebentar lu Pak Martua. Nah, ini jaringannya mulai. Tadi yang keluar tadi yang kabur barusan bilang Yesus itu manusia. Samping Anda Pak kebenaran itu Yesus Tuhan. Anda sekarang mengatakan Yesus firman. Gimana kalian nih mau ngasih tahu ke saya? Beda-beda. Berasal dari firman. Berasal Allah. dari firman. Gitu dong ngomong dari tadi. Berasal dari firman. Kemarin itu kan dibelok-belokkan sama siapa itu siapa itu si Open siapa itu kemarin itu? Bukan, Bapak jaringannya jelek. Gitu. Bapak bilang firman. Kau sebenarnya kau mau menjelek-jelekkan Alkitab kamu, saya tahu. Astagfirullahaladzim, Bapak keterlaluan sampai fitnah-fitnah saya. Enak aja Bapak nih. Nggak boleh begitu Pak. Udah dari kemarin udah saya analisa kamu, udah saya perhatikan. Ya udah, kita nggak boleh. Kita baca Bible gimana? Nggak usah dijelek-jelekan Bible-nya. Baca, ayo. Mantap. Pasang tadi Pak. Kamu. Baik, masa. Baca. Mantap. Ayo Yohanes 17 ya. Yohanes 17 kita baca ya. Itu yang sedang kita baca tadi. Ntar saya belum pasang bawa logika. Sebentar saya pasang dulu. Saya pasang logika saya. Ini logika pool nih. Dengar dulu, pasang dulu telingamu supaya saya baca. Dengar dulu telingamu. Telinga pasang juga. Baik, telinga pasang juga. Dari ayat 1 dua-duanya. Dari ayat 1 ya, dari ayat 1 ya. Siap, silakan. Mantep nih, demikianlah, dengar. Hayati ya, dengar. Jangan langsung menantang otakmu itu ya. Sekalian baca perikopnya Bang Martua. Sekalian baca perikopnya. Terima dulu pesan. Yang mana? Ayat firman ini. Yang mana? Jangan langsung menantang dulu kamu. Bukan yang mana? Mau saya lihat juga. Anda salah. Udah saya bilang tadi Yohanes 17 mulai ayat 1. Yohanes 17 satu perikop. Kita merah semua itu. Tadi udah kita ngomong ke situ. Ya, siap. Iya. Dengar demikian ayatnya. Iya, jadi satu pasal ini saling menerangkan ya. Jadi nggak bisa dicomot satu. Nggak bisa cuma saya dicomot.
Itu semua saling menerangkan. Nah, jadi itu boleh saling comot ya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ya, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi hayatin itu. Apa tugas daripada Yesus di situ? Juga dia memberi hidup. Tugas Yesus adalah memberi hidup. Oke, siap. Dia juga memberikan hidup. Nah, jadi jangan kau comot-comot satu. Jadi kamu mengerti nanti secara keseluruhan. Saya belum nyomot, saya belum ngomong. Terus di ayat 3. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, artinya ini dia diutus itu sebagai firman, ya. Nah, seperti kata-kata saya ini, ada. Ya, saya dulu kepada agak ada firman di sini. Dulu saya bilang, kau langsung nantang jadi saya kan baca. Gak ada firman di situ, Bapak ngarang-ngarang aja. Sebentar, saya demikian maksudnya Bapak telah saatnya. Jadi gak ada firman Bapak di situ, ngarang-ngarang aja Bapak ini. Untuk menerangkan ini, coba kita buka Yesaya 55, ya. Untuk menerangkan ini kita buka Yesaya 55. Yesaya 55. Kamu jangan nentang dulu, dengar dulu gitu, hayati dulu. Ini soalnya nggak ada firman di situ. Yesaya 55 buka dulu. Yesaya 55. Nomor berapa? Ngerti kau di mana dia itu apanya itu sebenarnya. Nah, di sini Yesaya 55 ya. Ayat 10 dengan 11. Jadi nanti intinya itu menerangkan di 11. Nah, 11, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Nah, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ya, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kusuruh, yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Oh iya, iya, saya ngerti. Itu makanya saya bilang, harus kau baca dari Kejadian sampai Wahyu supaya kau mengerti semua. Sebentar, saya coba simpulkan. Bapak benar nggak menurut sama Bapak nih? Gini maksudnya, kan Yesus itu ingin disebut firman. Jadi seperti dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah firman. Iya, sebentar, koreksi saya. Posisinya firman. Jadi di Yesaya dikatakan, jadi hujan, salju turun dari langit untuk membuat bumi ini menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, subur, menabur roti gitu ya. Nah, gitu. Nah, seperti firman Tuhan juga begitu, keluar dari Tuhan untuk tidak akan kembali untuk melaksanakan yang dikehendaki dan akan berhasil. Seperti halnya nanti akan tumbuh gitu ya, seperti hujan gitu maksudnya ya. Iya benar. Mantap ini. Nah, jadi begini ya. Saya terangkan dulu yang ini ya. Iya. Oke. Nah, ini kan ada poin yang ingin disampaikan. Tunggu dulu, dengar dulu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Nah, ini menunjukkan ada suatu perubahan. Cakep. Mantap. Itu berasal dari mana? Dari salju. Oke. Iya kan? Oke, siap. Bagus. Sebentar. Jadi ini udah masuk kita satu frekuensi nih. Firman itu dia berubah, dia mengambil rupa manusia. Ya. Nanti jangan dulu ke situ, nggak ada di situ. Sebentar dulu. Firmanku keluar dari mulutku. Sebentar dulu. Santai dulu. Ia akan melaksanakan yang ku kehendaki dan berhasil. Nah, seperti kayaknya dapat sesuatu dari Bang Martua ini. Artinya Bang Martua mengatakan bahwa Tuhan itu mengalami juga gitu ya, menjadi manusia. Itu maksudnya Kang Bang Martua ya. Baik. Siap. Baik. Sekarang begini Bapak itu, tapi firmannya. Ini saya mau simpulkan dulu, santai dulu, bentar dulu. Yang diajak bicara saya, bentar dengerin.
Jadi seperti halnya hujan, salju turun ke bumi dari langit, lalu membuat subur tumbuh-tumbuhan. Begitu juga firman, dia datang ke bumi untuk mengikuti, melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan berhasil, gitu ya? Iya. Mantap. Sekarang begini. Mengerti perumpamaan nggak? Mengerti. Udah makanya saya masuk udah mengerti. Sekarang begini. Apakah Tuhan? Turun dulu, di mute dulu bang. Bang, mute dulu. Ini noise. Bang Yance, di mute dulu bang. Noise. Ini apa headset saya masuknya ke Pak ini. Nah, gitu. Apakah kehendak Tuhan itu kita ingin meyakini Yesus sebagai Tuhan ataukah meyakini Yesus sebagai utusan? Supaya kita subur nih. Supaya saya tanya dulu Bapak. Nanya dengan tanya gimana Bapak ini? Kan gini, untuk firman itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil. Kalau berhasil berarti subur tumbuh-tumbuhan, benih tumbuh, penabur roti yang bisa makan. Kalau nggak berhasil berarti bodoh karena nggak bisa makan, nggak ada suplai gizi. Nah, pertanyaan saya begini, kehendak Tuhan itu meyakini Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Nah, silakan. Nah, jadi begini Pak ya. Jadi kalau sudah ada jadi begini, saya tuh kadang gini ya. Saya tuh kalau diskusi ada kata dulu. jadi begini. Jadi supaya saya terangkan, saya tuh jadinya kamu langsung menolak begini. Kamu oh iya maaf. Kamu orang begalat orang apa sih? Enggak, saya dengerin Pak. Bapak ini suka emosian. Kalau orang ngomong kau langsung hambat-hambat. Kalau kau ngomong mau didengar. Itu saya trauma aja. Itu saya trauma aja Pak. Soalnya kalau saya ngomongnya begini saya trauma gitu. Itu trauma tersendiri. Ya enggak, maaf Pak. Silakan kalau Bapak. Orang temannya ngomong. Ya saya salah. Trauma saya harusnya nggak dibawa ke sini. Udah. Gitu. Ya siap, saya dengar, silakan Pak, ngomong Pak. Kau nentang-nentang aja terus nggak bakalan. Kasihlah musuhmu Pak. Sayangilah Bapak nih. Kau udah nentang terus kau. Enggak nentang, saya dengerin. Silakan. Kau mau cari kebenaran atau mau menang sendiri lo? Baik, saya ingin mencari apa kehendak Tuhan itu. Apakah kita harus meyakini Yesus sebagai Tuhan ataukah sebagai utusan Pak? Silakan. Itu makanya dengar dulu saya ngomong. Ya siap, Pak. Ini marah-marah. Kamu kayak sok pinter kamu saya lihat. Iyalah, saya pinter. Ya udah, silakan Pak. Nah jadi tentang Yesus itu, nah jadi ini sudah dinubuatkan juga di dalam kitab Yesaya sudah beratus tahun sebelumnya ya, atau beribu tahun sudah dinubuatkan. Beratus mungkin atau bertahun Pak. Ya, ini suatu adalah nubuatan ya. Bertahun ya. Bagaimana sikapnya itu firman itu nanti kalau dia sudah diutus yaitu untuk menjadikan manusia itu bertobat ya. Bertobat dari dosa-dosanya supaya meninggalkan dosa itu. Nah itu makanya dia mengalami perubahan. Pak Martua, sebentar saya potong, nggak sesuai. Kau aja mau nyerocos kau. Yang saya tanyakan, kehendak Tuhan itu meyakini Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Ngomong kau ngomong. Iya, jangan panjang-panjang Pak. Dia harus panjang menerangkan. Mana bisa singkat. Berapa menit Pak? Berapa jam Pak? Enggak, saya mau tungguin orang bebal kau itu. Astagfirullahaladzim. Bapak nih, apa sih Bapak nih? Jangan begitulah Pak. Kalau orang ngomong kau dengar, jangan merotos terus congormu itu. Aku jadi kasar ini ngomong nih. Iya, tapi Bapak nggak jawab pertanyaan saya masalahnya. Itu saya menjawab. Enggak Bapak, saya enggak nanya itu. Yang saya tanya, kehendak Tuhan itu mengerti otakmu bulat. Makanya jawab sesuai yang saya tanyakan loh. Seakan-akan enggak menjawab Pak, saya. Pak, ada tidak yang tidak dipahami dari pertanyaan saya? Bapak paham nggak dengan pertanyaan saya? Aku kan mau menerangkan tentang itu. Sebelum menerangkan. Saya mau jelaskan. Kamu mau dengar sebelum Bapak menjelaskan, saya ingin tahu dulu. Bapak paham nggak dengan pertanyaan? Ngomong kau. Oke, pertanyaan saya adalah, saya hanya bertanya, apakah kehendak Tuhan itu kita ingin meyakini, manusia nih kita ingin meyakini Yesus sebagai Tuhan ataukah sebagai utusan? Supaya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, supaya benih dan penabur roti, supaya bisa makan, supaya cerdas. Dengar pertanyaan saya itu. Dengar dulu, Kang Cang, jangan kau ngomong. Ya baik, jadi Pak, kau supaya mengerti orang lain, kan kau harus ngomong kan? Kalau kau seperti itu kan kau kan harus berfirman kan?
baru orang lain tahu kan? Heran Kang Chan, heran. Nah, demikian Yesus, kalau dia nggak nyampe orang manusia nggak bakalan tahu apa kehendak Tuhan. Ah, ya silakan Pak. Ah, kau terlalu. Ya udah saya dengerin ini Bapak nih. Kau dengar dulu, pasang dulu telingamu sama hatimu. Udah saya pasang. Dah, Bang ngomong dah sekarang dah. Bapak nih ya. Kamu itu. Ya udah silakan Pak ngomong Pak. Ini saya dengerin nih. Nah, jadi itu makanya Yesus itu di ayat 3 itu tadi menerangkan bahwa fungsinya adalah firman yang diutus. Nah, seperti kata-kata ini saya utus kepadamu sekarang. Kalau saya nggak ngomong, kamu nggak tahu apa yang dalam hati saya. Kang Chan, hari ini hari Jumat ya? Itu Kang Chan ya. Nah, tapi karena saya ngomong baru kamu tahu apa isi hati saya. Ini host apa sih? Lagi ngomong ini, main potong-potong. Lupa saya tadi astaga. Nah, demikian juga Yesus itu, kalau dia nggak diutus ke dunia, ya, jadi manusia itu nggak tahu dia apa itu sebenarnya kehendak Tuhan. Itu makanya kalau kita tidak menerima Yesus itu, kita nggak ngerti apa-apa tentang kerajaan Allah. Ya, tapi kalau kau sudah menerima bulat Yesus, kamu akan mengerti tentang kerajaan Allah. Oke, udah itu Pak. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nah, jadi itulah menunjukkan ayat 3 itu menunjukkan bahwa dia adalah firman yang diutus berasal dari Allah. Jadi kalau ada Allah yang lain, ya, yang tidak mendukung Yesus, itu berarti bukan Allah yang diperkenalkan oleh Yesus. Tetapi kalau ada Allah yang lain yang mendukung kehadiran Yesus ke dunia, itu baru Allah yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Jadi supaya kau mengerti. Ya. Baik. Berarti yang ingin Bapak sampaikan adalah jadi yang ingin Bapak sampaikan ini, udah Pak ya, udah nih, Kang Chan orang baik. Yang ingin Pak Martua sampaikan berdasarkan Yohanes 17 nomor 2 dan Yesaya pasal 55, Yesus adalah firman gitu Pak ya? Iya. Ah, bagus, mantap. Apakah kehendak Tuhan itu meyakini bahwa firman itu Tuhan atau firman itu bukan Tuhan? Kau pertanyaanmu itulah Astagfirullahaladzim, itu yang saya tanyakan. Kau tanya. Kalau ini saya bertanya apa? Nah ini, kalau saya sudah berkata-kata ini, dengan kata-kata saya ini kau mengakui nggak bahwa aku itu yang berbicara? Yang mengakui Bapak yang bicara. Nah itu jadi, dan seperti itulah dia. Iya. Jadi sama derajatnya. Oh ya. Gini. Derajat kalau perkataan saya ini dengan saya sendiri sama. Ya. Pak mertua bisa nggak Pak mertua dipeluk oleh istri Pak mertua? Apa sih kok sampai ke situ pertanyaanmu? Pak mertua, saya, ini boleh nggak? Saya sebagai anak muda, saya ingin nanya ke Pak mertua. Pak mertua, kayaknya kurang Pak mertua, iya. Aku tanya lagi. Kau pernah nggak dipeluk istrimu? Contoh yang lain lah Kang Chan. Pernah. Oh setiap hari. Enggak, saya mau itu. Kang Chan ini pernah dipeluk oleh istri saya tiap hari. Pak mertua pernah nggak dipeluk oleh istri Pak mertua? Jangan belum pernah. Pernah nggak? Kok pertanyaanmu aneh sih? Iya, sampai situ larinya. Diikuti dulu pertanyaan saya. Kayaknya udah ngebelit ini. Pak, iya saya udah pusing. Pak mertua ini pernah nggak dipeluk oleh Pak mertua? Firman, bukan soal membuat istri-istri gitu. Kau? Ya, pernah nggak dipeluk oleh istri? Jangan pernah lagi. Ya tentu istri ya pernah lah meluk kau. Nah, bagus. Pak mertua pernah dipeluk oleh istri. Kata-kata Pak mertua yang keluar dari Pak mertua pernah nggak dipeluk oleh istri Pak mertua? Kata-kata. Perkataan Pak mertua. Misalnya Pak mertua begini, si abang itu pernah nggak dipeluk oleh istrinya? Karena perkataanku lah aku dipeluk, ya. Karena perkataanku lah aku cinta padamu sehingga aku dipeluk. Pasang otakmu itu, pasang otakmu ya. Iya. Dan karena perkataan. Kalau saya diam-diam, nggak berani dia meluk saya Pak, karena nggak tahu dia isi hati saya. Iya. Jadi karena perkataan Pak mertua dipeluk. Berarti perkataan terpisah, Pak mertua terpisah, gitu kan? Kau udah mulai framing kau. Kau memang susah kau. Bebal kau sebenarnya. Sungguh bebal. Berarti perkataan itu bukan Pak mertua. Ya, betul, tapi perkataan itu berasal dari Pak mertua. Gitu. Kan buktinya. Jadi buktinya apa? Buktinya istri Pak mertua. Sebentar dulu Pak mertua.
Kalau kau ngomong sama istrimu, beda omongan kalau sama orang tua hormat lah, silakan. Gimana? Muslim itu Bang, kalau sama orang tua hormat. Izin, Anda Pak Dokter mungkin bisa ini. Kalau kita itu hormat, Bapak ngomong apa, ya saya dengarkan. Maaf kalau tadi saya potong-potong, soalnya nggak jelas itu. Iya. Tadi itu manusia, isu Tuhan manusia. Juga nggak logis gitu loh ya. Loh, Bapak di saya dikatakan supaya tumbuh-tumbuhan tumbuh, benih-benih bisa menghidupkan roti, maka firman itu mengikuti kehendakku, kehendak Tuhan. Jadi pertanyaan saya adalah sebentar dulu. Mau kau tahu, dengarkan sebentar saya ngomong kehendak begitu Tuhan. Kang Cang. Nih, pertanyaannya begini, Pak. Hambat ngomongnya. Pak, nggak usah, nggak akan dihambat, asal fokus. Dulu. Pertanyaan saya. Pak Mertua, pertanyaan saya. Ini pertanyaan. Iya, siap, saya pasang. Pertanyaan saya. Telingamu dan hatimu. Baik, saya pasang telinga saya. Nah, apakah Maria mengatakan telinga ditaruh di mana dari tadi Kang? Coba. Waduh. Kau tuh lebih banyak ngomong kau Kang Cang. Ya, saya berhenti asal ngikut ya. Ya Allah ya Robi. Pertanyaan saya nih, saya deliver dulu. Saya kirim dulu ya. Kau ngomong, mau diterangkan kau ngomong. Udah kau aja lah ngomong terus sampai mati. Jangan dong. Saya udah baik-baik. Penuh hikmah. Saya dengar penjelasan Pak Mertua ini penuh hikmah. Saya dengar begitu banyak penjelasan yang punya arti dan berbuah-buah. Nah ini cocok nih. Sama Pak Dokter dulu aja dah. Pak Dokter nih, silakan Pak Dokter. Saya mute dulu. Aduh. Jangan Kang Chan belum selesai pertanyaannya. Coba diselesaikan. Pak Mertua ini kayaknya nggak mau jawab pertanyaan saya deh. Saya curiga. Pak Mertua ini curiga nggak mau jawab pertanyaan saya. Kang Cang, kalau aku ngomong kau jangan ngomong. Menurut saya Bapak kayaknya menghindar dari pertanyaan saya. Karena pertanyaan saya itu sangat tajam, lugas, udah sangat luar biasa. Aku ngomong, kau hambat. Yaudah, sekarang saya bilang kau diam dulu, diam. Ya tahu nggak? Baru aku ngomong. Nasib dai pagi-pagi udah kena kayak gini. Udah, hari ini kan Jumat Kudus, jadi pasti hati kudus. Jumat Kudus kan berarti hati harus kudus. Pasang kan? Telingamu sama hatimu. Iya. Siap, saya pasang. Sebentar, boleh saya tanya ya, Bang Mertua pelan-pelan ya. Nah, nanya terus, nggak habis kau bertanya, jadi nggak jawaban. Pertanyaan yang tadi belum habis belum dijawab dan nanya lagi kau. Itulah pertanyaan yang tadi belum habis tadi. Ya Allah ya, pertanyaan yang tadi belum habis gini ya. Gini pertanyaannya. Supaya kau mau cari kebenaran tapi kau putar-putar semua, kau hambat-hambat. Nggak boleh putar-putar Pak Dokter. Nggak boleh Pak Dokter nih. Nggak boleh ya. Kita nggak boleh putar ya. Kita runut nih. Seperti hujan turun dari langit, mengairi bumi, subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lalu membuat penabur roti itu bisa dimakan. Begitu juga firman yang keluar dari mulutku, ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, kata Tuhan, dan berhasil. Nah, pertanyaan saya, kehendak Tuhan itu, kan Yesus firman tuh tadi, kehendak Tuhan itu, kita ingin meyakini Yesus sebagai Tuhan, atau bukan sebagai Tuhan. Nah, silakan Pak Sarahman, Pak Sarahman lagi dah. Tahu Mas Pak Mertua, silakan. Sudah ya, Bang Mark. Udah kau diam ya, jangan ngomong ya. Supaya ku terangkan. Tolong udah muter-muter lagi. Saya dipitnah terus di sini. Ini orang tua lagi ngomong kebenaran. Coba kau punya trikmu gitulah. Lanjutkan dulu, saya nggak enak juga diam, kau ngomong terus. Itulah trikmu ini. Jadi nggak jadi saya mengajarkan kau. Kau memang kurang ajaran kau. Jadi itu. Mau diajar kau nggak mau. Tapi nanya terus. Ya Allah, belum saya jawab pertanyaanmu, udah kau tanya lagi apa lagi, bikin lagi, tanya lagi. Kau itu namanya main-main, tahu kau enggak? Bang Mertua. Pak Mertua nggak jawab pertanyaan saya. Udah Yesus itu adalah kalimat yang tadi manusia. Itu disebutkan Bang Sirosef di bawah tuh. Kalimatullah yang menjadi manusia, itulah Tuhan Yesus itu. Gitu ya Kang Sanya. Nah, jadi di sini dikatakan sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, ini menunjukkan bahwa firman itu ada perubahan. Dari firman dia menjadi manusia, ya. Jadi kalau kita melihat hujan dan salju itu sama-sama jenisnya, Pak, walaupun beda bentuknya, ya. Nah, kalau salju, hujan, ya, karena ketika dia air menguap dia ke atas, ya, air ini saya terangkan ya bagaimana perubahan itu, kenapa Yesus menjadi manusia ya.
Nah, Pak dokter, dilanjut dulu, mungkin Pak Mertua perlu pengajaran dari Pak dokter. Saya kenapa? Kamu takut kau yang mendengar pengajaranku ya, sehingga kau hambat aku ya? Bukan. Saya ada anak dulu sebentar. Mungkin Pak Mertua ini perlu pengajaran dari Pak dokter. Beliau kan ini dokter. Pengajaran dari dokter bagaimana? Dia dulu Pak dokter ya. Pak Mertua ini sebenarnya pengajaran, makanya dia agak panas gitu. Wajar-wajar aja, nggak usah emosi Bang Mertua, karena dia itu memang agak panas kalau dengar pengajaran, takut dia. Ya barangkali juga. Masa kalau saya ngomong, dia ngomong, nggak dengar apa yang saya mau apakan, saya terangkan. Ya mana tahu dia. Iya. Coba Pak Mertua jelaskan. Nah, jadi ya, udah bisa saya mulai Pak Kang Chan? Bisa. Dokter dulu Pak Mertua, saya menyimak. Lanjut, silakan. Oke ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Nah, ini sebenarnya suatu yang menerangkan bahwa ada suatu perubahan, yaitu firman itu menjadi manusia ya. Nah, jadi bahwa ini katanya Tuhan, sekarang manusia. Gimana ceritanya Bapak ini? Saya menyimak nih. Menjadi manusia, Tuhan itu, firman itu menjadi manusia. Kau udah lagi manusia Tuhan. Bapak ini gimana sih Saya menyimak nih Tadi katanya Tuhan, manusia, firman, sekarang manusia lagi. Menyimak itulah kan, udah mulai seot kan? Astagfirullahaladzim. Sama dokter aja dah. Saya makin seot nanti kalau sama saya. Pak dokter lanjut dah. Orang belum selesai mengajarkan kau udah mulai ngomong. Kan menghambat kau itu. Nyimak tapi menyela. Maunya jangan menyela kalau nyimak. Iya. Lanjut Pak Mertua. Nggak masuk kau nominasi sharing kau ya. Nggak masuk kamu. Etikamu nggak ada. Dari tadi kau ngomong saya dengar, saya tiba ngomong kau hambat. Ini siapa lagi nih kok ngomong Pak Mertua ini? Ngomong aja kok panjang lebar. Saya ngomong saya nggak beretika. Tapi saya malah disuruh ngomong. Bapak yang mengajarkan saya tidak beretika. Bapak ini gimana ngajarin anak muda tidak beretika? Gimana Bapak nih Diri di situ semua. Tadi kata Bapak kalau saya ngomong saya tidak beretika. Sekarang Bapak menyuruh saya ngomong. Bapak menyuruh saya tidak beretika. Orang tua macam apa Bapak ini mengajarkan anak muda tidak beretika? Karena kau dengar omonganku ya, enggak kau dengar. Kau sekarang karena kau nyala-nyala terus. Ya. Balik lagi ke hujan dan salju tadi, saya tadi coba jelaskan. Nah, oke. Bapak jelaskan pelan-pelan. Saya jelaskan. Nah, itu menunjukkan bahwa ada suatu kenapa Yesus itu menjadi manusia itu dari firman. Itulah kata-katanya ya. Dan tidak kembali ke situ. Artinya tidak kembali ke surga sebelum, melainkan mengairi bumi dan membuatnya subur. Nah, ini ketika kita melihat ya, sebelum Yesus datang ke dunia, karena Yesus itu kan mengajarkan kasih, ya kan? Mengajarkan kasih dia ketika dia di dunia, sehingga kita boleh melihat muridnya itu sebenarnya ketika sebelum Yesus naik ke surga, ya, bahwa muridnya itu takut, ya, takut terhadap orang-orang Farisi ataupun orang ahli Taurat. Itu kita dapat melihat ketika Yesus mau dibawa ke tiang salib, bahwa Petrus dituduh ini salah satu muridnya, katanya. Takut dia, ya, takut supaya jangan seperti Yesus itu mau disalibkan, ya. Tetapi ketika sudah Yesus bangkit dari antara orang mati, semua para murid itu adalah martir, berani memberitakan Injil walaupun mereka disiksa, ya. Jadi kematian para rasul ini semua, seperti Petrus, Paulus, semua. Nah, seperti Yohanes, dia pernah digoreng digoreng, tapi tidak mati. Karena dia tidak mati-mati, sehingga si Yohanes ini
diasingkan ke Pulau Patmos. Nah, disitulah dia mendapat wahyu, yaitu kitab Wahyu. Ya, nah seperti Petrus, dia digantung dia, ya, disalibkan, ya, dia bahkan banyaklah penderitaan yang dialami oleh para murid. Nah, berarti Yesus di situ berhasil, Bapak, ya, supaya kau tahu berhasil dia. Nah, disitulah berhasil membuat muridnya berani ya Pak ya? Ya, membuat muridnya berani mati memberitakan Injil, ya. Nah, jadi di sini sehingga karena murid-muridnya ini berani mati, itu makanya di dunia ini Pak lebih banyak Kristen ya. Di dunia ini lebih banyak, kecuali di Indonesia. Mas, ada sayur Mas situ. Ya. Tetapi secara dunia bahwa Kristen itu lebih banyak juga. Mas, sayur ada? Ya. Lebih banyak sayur daripada agama Yahudi juga. Agama Yahudi sekarang enggak ada. Kecil. Ada. Enggak ada ya. Ya, tapi agama Kristen atau pengikut Yesus itu lebih banyak. Oh, tempe ada tempe. Nah, jadi itu membuktikan Pak. Jadi sehingga itu membuktikan bahwa subur Bapak ya, dan menumbuhkan. Enggak ada tempe ya. Oh iya. Kang Chan kok urus sayur Kang Chan. Bapak ini lagi ngomong, Kang Chan gimana sih? Astaga, lupa saya mute. Ini ini kitab suci lagi dibicarakan. Ini saya ini. Saya mute lupa. Tuhan Yesus juga berhasil memberikan benih kepada penabur. Nah, siapa penabur itu? Yaitu para rasul, Pak, ya. Seperti Paulus, Petrus, Markus, Matius. Nah, inilah para penabur itu. Nah, dan berhasil. Nah, dari mana kita Paulus kan bukan murid dia, Pak, kan? Paulus kan bukan murid Yesus, kan? Yang tadi kan Bapak bilang Yesus berhasil membuat 12 muridnya berani. Kita nggak ikutin Judas. Judas nggak ikut. Boleh saya jelaskan itu Pak, nanti di apa di Yohanes 17 itu nanti boleh kita lihat Pak. Di Yohanes 17. Ya, karena di sana ada doa Tuhan Yesus, nanti kita dapat nanti di situ itu ya, tentang Paulus kenapa menjadi murid Tuhan Yesus ya. Nah, jadi ini kan, di situ Bapak ini kan ya. Sekarang betul Pak. Jadi dari 12 murid itu selain Judas tadinya penakut. Habis setelah kebangkitan Yesus jadi pemberani, ya kan? Jadi pemberani, ya. Karena mereka menganggap walaupun kita mati di dalam memberitakan Injil, tetapi nanti ada suatu kebangkitan, kehidupan yang kekal. Nah, sehingga mereka berani. Begitu, Bapak. Ya. Jadi cerita itu Yesus Tuhan ya. Bentar. Dari cerita yang tadi itu Yesus Tuhan ya? Iya, Tuhan. Ya udah kelar, Tuhan berarti dia tadi patah kata apa kebenaran manusia dia. Gimana sih kalian nih? Kau itulah otakmu itu belit-belit terus. Astagfirullahaladzim, dibenarkan. Benar ini. Sudah saya benarkan masih diprotes tadi Pak kebenaran. Sudah dikatakan firman itu menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Kau kok jadi Tuhan sih? Astagfirullahaladzim. Ya udah, berarti Yesus itu manusia karena sudah jadi manusia gitu ya. Dengerin tuh Pak kebenaran, bener tuh Yesus manusia. Ataupun menjadi mengambil rupa manusia. Kau kok logikamu kok melongon amat sih? Yaudah Pak Dokter maju lagi dah. Saya nanti ini lagi dah. Sayur. Sayur. Jadi ketawa. Saya lagi mau dapat main penjelasan ini. Saya lagi mau dapat hikmat dari penjelasan ini. Jadi aku dari kita apa ini kan aku sudah ngerti pilihan otak kalian itu. Gimana sebenarnya kualitas kalian aku sudah mengerti. Ya. Saya nggak ada Pak. Saya tanya betul-betul. Saya mau diskusi sama Bapak. Yang ngomong ini. Jadi ada yang pintar, ada yang yang rendah hati. Tapi kalau Cang ini enggak, dia tinggi hati dia nih. Selalu dia lebih pintar semua. Ya, jadi orang sombong ini sebenarnya. Saya nggak ngomong juga dibicarakan, nggak boleh gibah Bapak nih, nggak boleh. Saya nggak ngomong nih. Pengetahuannya itu bahwa itu yang benar gitu. Ya, jadi dia nggak yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yesus Tuhan atau manusia? Nah, Yesus Tuhan atau manusia yang benar? Astagfirullahaladzim.
Pertanyaan orang bingung. Sudah dibilang dia mengambil rupa manusia. Dia mengambil rupa manusia. Yesus itu juru selamat, itu yang benar ya. Oke, Kang Chan sudah selesai ya. Ya. Jadi gini Pak, kalau juru selamat itu bisa terima. Yesus itu juru selamat. Saya kasih tugas dulu kamu Kang Chan. Kamu baca dulu dari Kejadian sampai Wahyu, baru kau nanti mengerti. Itu saling berhubungan itu semua itu. Baik, dari Pak. kitab Siap. Kejadian sampai Wahyu ya. Insya Allah ya Pak ya, nggak janji ya. Insya Allah ya, nggak janji ya. Belum baca itu, kau nggak bakalan susah kau mengerti. Terlebih kalau belum kau serahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, kau nggak bakalan mengerti itu. Baca Kejadian sampai Wahyu atau menyerahkan hati, yang benar yang mana yang harus saya lakukan nih? Pertama, serahkan dulu hatimu kepada Tuhan Yesus. Tuh kan rubah lagi Bapak ini kan. Kamu mau Bapak rubah terus belajarlah mulai jelas Bapak nih sampai Wahyu. Nah itu kuncinya. Jadi yang mana? Dia serahkan dulu. Pertama-tama serahkan dulu hatimu kepada Tuhan Yesus, baru kau baca Kejadian sampai Wahyu. Tapi katanya Yesus manusia tadi. Kok bilang Tuhan Yesus? Bapak sendiri yang bilang tadi. Manusia juga ada Tuhan, Pak. Ya. Bapak kalau nih. Manusia itu dikatakan Tuhan. Karena dia Allah dikatakan Tuhan. Ya. Jadi kamu memang masih kurang perbendaharaan kata-kata, pengertian masih kurang kamu. Harus banyak belajar. Ya, Bapak bener nih. Saya memang banyak harus belajar. Ya. Pak dokter aja dah. Iya lanjut Pak. Itu. Ya nanti jangan lagi ngomong Toton nanya sayur-sayur. Ya udah. Saya kayak gitu. Oke lah Pak dokter lah dulu ngomong lah. Susah ini. Kayak orang apa ini? Jadi kayak orang bebal. Jadi itulah ya. Saya ini tolong jangan diganggu dulu Kang Chan. Sayur-sayur segala macam saya betul-betul saya turun kalau diganggu. Ya kan? Jadi gini, ya kan? Itu dari 12 murid itu tadinya mereka itu kurang keberanian lah. Kita jangan bilang takut ya. Kalau kita bilang takut, mereka ikut Yesus dari Galilea sampai Yerusalem, itu kan bukan tanda-tanda orang takut ya kan. Galilea ke Yerusalem itu perjalanan yang bukan mudah itu. Tapi ketika saat mau penyalipan, di situ datanglah rasa takut. Petrus dan kawan-kawan yang lain ya kan, sampai dibilang sebelum ayam berkokok kau 3 kali akan mengingkariku, kan itu kata Yesus. Nah cuman yang saya masalahkan itu dari 12 itu kan 11 kita nggak hitung lah. Apakah Paulus itu pengganti Judas? Itu Pak saya mau tanya. Pak itu kita bisa lihat itu di Kisah Para Rasul Pak, pergantian itu. Kalau nggak salah itu Matias ya penggantinya. Berarti Matias. Ya, berarti coba kita buka dulu, kita apa dulu, pastikan dulu di Kitab Para Rasul. Saya setuju, saya ingat udah Matias penggantinya. Iya. Bukan Paulus. Nah, berarti Paulus itu bukan murid Yesus. Itu nanti dari apa? Dari pertobatannya, Pak. Ketika dia dipanggil, ketika dia memburu-buru mau membinasakan pengikut Yesus, nah dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Oleh cahaya ya, dia melihat dan suara ya. Itulah perjalanan ke Damsyik itu ya, perjalanan ke Damsyik. Paulus lah, bisa kita lihat di situ kisahnya. Di mana ditangkapnya itu? Orang tua lagi ngomong. Itu bisa kita lihat di dalam pertobatan Paulus. Itu di kisah Para Rasul itu dicatat itu. Pertobatan Paulus. Nah, jadi kenapa dia masuk di sana? Karena dia bertobat dan mengikut para rasul itu. Jadi dia bergabung dengan para rasul murid Tuhan Yesus ya. Dan Paulus diterima. Kalau mula-mulanya dia ditolak sebenarnya ya, tetapi karena dilihat pertobatannya sehingga dia diterima oleh para rasul itu. Jadi dia bergabung dengan para rasul dalam penginjilan. Nah itulah tentang Paulus ya. Nah supaya mengerti orang. Itu bisa dilihat di Kitab Para Rasul, Pak. Ya. Nah, jadi supaya jangan seperti saya menerangkan, Bapak bisa baca sendiri, cari di Kisah Para Rasul. Bisa, dengan Pak. Perikopnya pertobatan Paulus. Iya. Perikopnya itu ya, Pak ya. Iya. Pertobatan Paulus. Jadi berarti Paulus ini, Pak, diutus sebagai rasul tambahan. Itu dikarenakan ajaran Yesus belum lengkap atau macam mana, Pak? Nah sebenarnya memang kalau kita lihat dari apanya, memang Paulus ini
dia dipakai oleh Tuhan Yesus. Dilihat dia di dalam hukum Taurat dia pintar karena dia ahli Taurat dia sebenarnya Rasul Paulus ini. Ya. Atau awalnya dia namanya Saulus. Ketika dia bertobat namanya Paulus, ya. Jadi dilihat dia keteguhan hatinya bahwa dia sebenarnya menegakkan hukum apa itu, hukum Musa itu, ya. Dia lihat dan memang Yesus tangkap dia karena dia yang mengerti hukum Taurat. Jadi supaya dia bisa mengajarkan hukum Taurat itu kepada murid-murid Tuhan Yesus yang akan menjadi murid juga kemudian hari. Jadi sehingga Paulus itu dipakai. Jadi sehingga waktu penginjilan lebih luas penginjilan Paulus, ya. Artinya boleh dikatakan bahwa Paulus ini adalah untuk menginjili orang-orang pintar, ya. Jadi dipakai dia karena memang dia ahli Taurat dia kan. Nah, dan juga menginjili orang-orang Yahudi itu sebenarnya ini yang dipakai Tuhan Yesus. Jadi dia memang sudah dari keahliannya itu ahli Taurat, dia sangat dipakai Tuhan Yesus. Nah, kira-kira begitu, Pak. Berarti karena keahlian dia ditugaskan menghapus hukum Taurat gitu ya, Pak ya? Bukan menghapus, sebenarnya bukan menghapus. Nah, jadi tentang hukum Taurat, kenapa tidak berlaku? Sebenarnya begini, Pak. Tapi memang manusia salah mengerti, ya. Jadi kalau orang sudah menerima Yesus, itu tidak berada lagi di bawah hukum Taurat. Nah, pertanyaannya, siapa yang berada di bawah hukum Taurat? Yaitu orang-orang yang menolak bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, sehingga orang itu masih kuadrat manusianya itu, atau dia belum dipimpin oleh Roh Allah manusia itu, sehingga dia masih berada di bawah hukum Taurat. Tetapi setiap orang yang sudah berserah diri kepada Yesus, karena Yesuslah yang bisa, artinya mengutus Roh Kudus itu kepada setiap orang. Jadi setiap orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak berada lagi di bawah hukum Taurat, karena sudah Roh Allah itu sendiri yang memimpin. Nah, itu Bapak. Jadi sebenarnya itu makanya Yesus mengatakan satu titik, satu nokta pun daripada hukum Taurat itu tidak akan ditiadakan, tetapi terus berlaku sampai dunia ini ada, ya, sampai dunia ini berakhir. Nah, cuma orang salah pengertian, ya, sehingga dipelesetkan. Nah, itu makanya dikatakan oleh Petrus bahwa yang dituliskan Paulus ini bisa dipelesetkan, diputarbalikkan untuk dalam nyatanya memang benar kan? Nah, itu makanya dikatakan Rasul Paulus ini adalah dia yang mentuhankan Yesus, ya. Padahal sebenarnya dari mulanya juga sebelum Paulus menjadi Kristen, ya, di Matius sudah dikatakan bahwa telah lahir bagimu Yesus Tuhan, ya kan? Malaikat juga sudah sebutkan. Nah, jadi cuman teman-teman kita seberang dipelesetkanlah. Karena ke Paulus ini Pak, kalau Tuhan kenapa harus mentuhankan lagi, Pak? Kalau udah tahu, Pak, kalau udah tahu itu Tuhan, kenapa harus mentuhankan lagi? Kan udah tahu itu Tuhan. Udah dengar. Itu makanya Yesus itu kuadratnya ada dua, Pak. Sebagai manusia, sebagai Allah. Sebagai manusia dia memanggil Bapaknya itu Allah, ya. Sebagai Allah dia memanggil Bapaknya itu Bapa. Jadi kuadratnya apa kudratnya, Pak? Kuadratnya apa kudratnya? Bapak-bapak maksudnya, itu, Pak Dokter. Kang Jan, maksudnya bapak-bapak. Manusia. Bapak-bapak maksudnya. Apa? Berarti Yesus itu manusia dan Allah, bukan firman ya. Tadi yang ngomong Yesus firman salah tuh tadi. Udah. Iya, di cuma dalam kodrat Yesus itu manusia dan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya kan, firman itu adalah Allah. Jadi firman itu juga Allah. 3 kodrat kalau kayak gitu, Pak. Bapak. Kok 3 kodrat? Jadi berapa kodrat Yesus itu sebetulnya sih? Yesus manusia dan Allah. Dia nggak ngerti kodrat, akhi. Hakikat. Coba hakikat. Jadi berapa hakikat Yesus itu? Dengar, dia manusia, betul, sebagai manusia, ya. Oke, saya ikutin dulu. Sebagai manusia, hakikatnya teladan.
Ya, dengan saya. Nah, sebagai Allah, teladan. Hakikatnya fungsi dia berarti. memberikan firman. Sebagai Allah dia memberikan firman. Terus ada lagi nggak? Sebagai firman kok ditanya lagi kon sebagai firman dua hakikatnya gimana? Nambah-nambah lagi. Oh enggak, makanya Pak Dokter nggak boleh begitu. Yesus itu tidak pernah sebagai firman. Dia hanya nggak boleh bilang sebagai firman, nggak ada lagi. Yesus itu sebagai manusia. Fungsi apa tadi? Hakikatnya teladan. Sebagai Allah. Pak Mertua yang bilang, saya ngikutin Pak Mertua. Yesus itu sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Iya Pak Mertua. Sebagai Yesus itu sebagai apa Pak Dokter nih? Nggak boleh nambah. Jangan rame kayak pasar malam. Gimana lagi? Yesus itu sebagai manusia, hakikatnya teladan. Ya. Sebagai manusia, hakikatnya teladan. Siap. Nah, Yesus atau sebagai nabi, ya, atau sebagai nabi. Sebagai nabi. Nah, Yesus itu mantap karena juga nih, dia betul. firman yang menjadi manusia, hakikatnya adalah dia Allah. Firman. Ya, hakikatnya adalah Allah. Hakikatnya adalah Allah. Ya. Berarti Yesus itu sebagai manusia dan sebagai firman, ya? Ngerti-ngerti capek. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Rabbi. Yesus sebagai manusia. Ya. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Ya udah. Yesus itu supaya kau mengerti. Ini kuncinya. Baik. Yesus baik. Gimana kalau kamu menyerahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, kamu nggak bakal ngerti-ngerti, nentang terus ini sampai seperti ini, sampai kapanpun. Saya yakin. Kok nentang sih? Mau Dokter lanjut lagi Pak Dokter. Saya dipitnah terus dari tadi. Dipitnah terus nggak enak saya. Kedengar sama anak saya gimana? Kang Cen Bapak dipitnah terus man Pak mertuanya. Lanjut Pak Dokter. Udah Yesus itu manusia. Kalau saya ngomong ditanya-tanya lagi, ya kan? Nggak nyimak-nyimak. Ya. Tadi saya nyimak. Ulang kita nyimak. Ulang coba kita nyimak. Atau coba ulang gimana? Rupa manusia, firman. Pak Mertua, boleh nggak saya request pelan-pelan bicaranya? Saya tulis ini pelan-pelan ya. Saya tulis nih. Ulangi lagi. Firman menjadi manusia. Ya Allah. Tulislah. Firman menjadi manusia. Terus? Oke. Nah, firman itu menjadi manusia. Sebagai manusia dia tugasnya sebagai manusia, sebagai teladan. Sebagai teladan. Mantap. Titik. Terus? Firman itu menjadi manusia. Nah, jadi dia sebagai udah firman. Tadi di atas. Nah, firman. Jadi kenapa dia disebut firman Yesus itu? Karena segala kenapa disebut firman? Segala gerak-geriknya, perbuatannya, tindakannya, bahwa itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Jangan ngomong Kang Chan. Ya. Iya. Kenapa Kenapa disebut firman? Karena segala gerak-geriknya. Karena segala gerak-geriknya apa? Itu semua adalah menunjukkan isi hati Allah. Karena segala geriknya menunjukkan isi hati Allah. Oh gitu Pak Dokter. Iya. Jadi sebagai firman. Iya. Jadi yang menjadi manusia ini sumbernya isi hatinya Allah, Kang Chan. Iya, benar. Iya kan? Oh gitu. Iya. Hati kita itu kita serahkan kepada hati Allah, gitu maksudnya. Ya. Berarti Yesus itu dia manusia dan dia isi hati Tuhan, gitu ya? Iya. Betul. Jadi tadi kan mantap Bapak ini. Serahkan hati kita. Mantap ini. Ya kan? Iya, mantap. Menurut isi hati Pak Mertua, ya ada. Menurut Pak Mertua, serahkan hati bulat-bulat itu berarti tidak ada konsep surat hati. Kalau ada yang bilang surat hati dalam bukan. Maksud Pak Mertua begini. Segala gerak-gerik Yesus itu adalah isi hati Tuhan. Nah, ini benar-benar nih bagus. Menunjukkan segala gerak-gerik Yesus ini semuanya menunjukkan isi hati Tuhan. Bahwa begitulah Tuhan itu terhadap umatnya manusia.
Ya. Mantap nih Pak Mertua, mantap, bagus. Lanjut Pak Dokter, lanjut. Nah, jadi nggak ada ya Yesus itu Tuhan ya? Bukan, Yesus itu tuh kan tadi kan Yesus sudah katakan, aku dan Bapa satu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Artinya semua gerak-gerik dia itu adalah gerak-gerik Bapa. Iya. Ya kan, benar. Kemauan hati Bapa dia itu cuman media aja. Iya. Nah, gitu Kang Chan. Aduh, Kang jelasin Kang Chan. Makanya kalau orang lagi jelasin itu jangan dipotong-potong, denger dulu baru ngomong. Setelah selesai orang ngomong, ya kan, apalagi orang tua Pak Mertua ini kan kalau diganggu-ganggu ngomongnya dia bingung mau ngomong balik, ngulang dari awal, namanya udah tuaannya gitu. Sebenarnya sih nggak bingung Pak, tapi hati itu gimana sih, kita ngomong dihambat gitu, nggak enak gitu aja. Nggak bulat hati itu. Jadi Pak, gimana kalau tadi kan Bapak katakan untuk mendapatkan, ya bilanglah kejelasan itu kita butuh menyerahkan hati kita bulat-bulat kepada Yesus kan. Iya. Yang mana Yesus itu adalah teladan ya, uswa ya. Uswa atau uswatul hasanah, teladan kebaikan, ya kan? Iya. Maka itu adalah konsep dia ketika dia hakikatnya seorang nabi. Ya kan? Iya. Tapi dalam kenabiannya itu ya, dia itu mewakili segala kehendak hati Tuhan. Iya, benar. Kan gitu kan? Iya. Kehendak hati Tuhan itulah terwujud dalam semua gerak-gerik dia. Ya kan? Apakah ketika dia disalib itu kan bukan kehendak hati dia, Pak, kan? Sebenarnya itu sudah udah tahu dia dari awal, tapi dia merasa ngeri menghadapi kemanusiaannya, ngeri ya kemanusiaan. Nah, makanya ini yang mau diklarifikasi nih Bang Mertua. Apakah Yesus ini harus diselamatkan atau memang harus dieksekusi? Maksudnya kehendak saya dieksekusi atau bagaimana? Sebenarnya dieksekusi maksudnya harus dibunuh. Itu adalah kehendak orang Yahudi, Bapak. Karena mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, ya kan? Yang persoalannya itu. Ya. Terhadap orang Yahudi karena menyebutkan dia anak Allah. Kalau dia anak Allah berarti dia adalah memang satu gen dengan Allah itu sendiri. Ya. Nah, sekarang nama lagi ada anak Allah. Aduh. Nama lagi jadi 5. Ngacaulah kita. Allah, anak Allah. Itu istilah. Aduh, gimana? Istilah. Oh, istilah. Jadi bilang dong dari tadi istilah. Bapak gitu. Kang Ten ini harus pakai logikanya agak benar dikit gitu. Jangan kayak logika mau ngapa gitu, nyela-nyela gitu. Ya. Jadi gini, Yesus itu anak Allah. Yesus itu anak Allah, berarti Yesus bukan Allah. Betul tidak? Karena kan dia anaknya. Anak Allah adalah Allah. Saya pertanyaan dulu. Kau manusia, ya kan? Anakmu manusia. Benar, saya manusia. Manusia, benar. Yesus itu pun begitu. Karena bapaknya Allah jadi Allah. Iya, benar juga. Jadi ketika saya benar juga ya, saya kan manusia, anak saya juga manusia. Ada berapa manusia di situ? Saya dengan anak saya 2 bagus. Yesus anak Allah. Karena Yesus anak Allah, dia adalah Allah. Ada berapa Allah di situ? Nah, tanyalah sama Allah. Karena Yesus yang mengatakan demikian. Saya ulang lagi. Kang Chan manusia, Kang Chan punya anak Kang Chan manusia. Nah, saya duduk sekarang dengan anak saya. Ada berapa manusia di situ? Ada 2. Betul nggak Pak Dokter? Pak Mertua. Yesus anak Allah. Oke. Berarti ada berapa Allah di situ? Jadi begini, Bapak, ya. Jadi memang jadi begini. Merinding kalau saya jadi begini. Agak ngelantur dia apanya, pemikiranmu itu agak ngelantur. Sebenarnya gini, kita sering ini sebenarnya keinginanmu hanya untuk mencela gitu, ya itu kelihatan. Jadi tidak mau mendengarkan. Allahu Akbar, mana ada kita mencela Pak? Nggak boleh Pak mencela itu Pak. Iya, memang iya itu nyata karena semua ayat-ayat yang kau comot itu ayat-ayat Alkitab. Kau celah gitu, mencela. Kelihatan. Hah? Iya. Jadi ayat-ayat Alkitab mencela siapa? Ayat-ayat Alkitab.
Kamu ya Allah, yang ya Rabbi Bapak. Kamu yang mencela. Di ayat Alkitab sekarang. Iya. Ayat Alkitab yang mencela atau saya yang mencela nih? Kamu yang mencela ayat Bapak nih bener Iya. Saya merhatikan itu. Selama kau sharing-sharing ini kau sharing itu. Nah, jadi dengar dulu ya, dengar dulu. Jadi Yesus itu berapa Allah? Jadi seperti begini Bapak ya. Gitu. Itu dia menjadi manusia. Kan saya bilang tadi kan menjadi manusia teladan. Ya. Menjadi dia manusia teladan. Nah, itu makanya sekarang manusia lagi. Tadi Tuhan anak Allah, sekarang manusia. Bapak mencari itu manusia lagi. Aduh, Bapak nih kan saya bilang Bapak nih itu dua. Jadi apa sih sebetulnya nih Kau nggak ngerti-ngerti, dari tadi udah diajarin kau juga ngerti-ngerti. Natur Yesus itu dua, sebagai manusia, sebagai Allah. Gimana sih? Oh iya saya lupa tadi. Berarti Yesus itu cuma anak manusia dan Allah. Iya. Tadi siapa yang ngomong Yesus Firman? Ingatanmu itu lemah sekali. Ingatanmu lemah. Iya, tadi saya nulis. Gimana sih? Tadi yang mengatakan Yesus Firman siapa di sini? Dasar kau ini. Saya lupa siapa yang tadi ngomong Yesus Firman. Yesus itu manusia dan Allah. Udah. Salah tuh yang maksudnya itu Firman. Yesus Firman. Salah Pak ya. Aduh, susah ini Kang Chan ini. Bingung saya. Kalau murid ini sepertinya seperti kalau murid Tuhan Yesus ini Judas ini apa ini? Tergolong Judas. Mau Markus pula Judas mana bisa.